Enar Asa Channel, podcast edukasi, inspirasi, solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa sehat ya. Kita kembali lagi di Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Dengan Enar Asa yang kali ini seorang diri karena hadir program baru monolog Enar. Tentu akan menghadirkan informasi yang bisa memberikan edukasi, bisa memberikan juga inspirasi dan juga menghadirkan solusi atas persoalan yang ada di sekitar kita. Dan pada kesempatan kali ini, izin Enar akan menyoal perihal adaptasi diri dalam PPKM darurat. Fokus pengendalian COVID, rakyat menjerit. Oleh saya sendiri, Enar Adriani Asa, SIP, selaku pemerhati sosial, politik, dan juga izin saya memperkenalkan sebagai alumnus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang. Izin saya mungkin akan membaca tulisan yang saya buat beberapa hari yang lalu. Ketika saya membuat tulisan ini, pemerintah telah atau sedang memberlakukan PPKM darurat kemarin, dan yang sebagaimana kita tahu telah diperpanjang kembali hingga tanggal 2 Agustus menjadi PPKM level 4. Baik saudaraku semua, pemerintah memutuskan memperpanjang masa PPKM darurat selepas evaluasi PPKM darurat se-Jawa Bali 3 hingga 20 Juli 2021. Sebelumnya pada tanggal 12 Juli, pemerintah juga memperluas area PPKM di 15 wilayah kabupaten kota dengan kasus corona tertinggi. PPKM darurat resmi diperpanjang hingga 25 Juli dan kembali diperpanjang menjadi PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus dengan beberapa hal ataupun kelonggaran berkaca dari penerapan PPKM yang telah dilakukan sebelumnya. Berbagai kebijakan lokal juga mengiringi kebijakan pusat sepanjang PPKM darurat berlangsung. Sejumlah pemerintah kabupaten kota bahkan mematikan lampu penerang jalan, salah satunya Kota Semarang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengurangi mobilitas. Meski beragam dampak menjadi cerita pengiring seperti adanya kecelakaan karena kondisi jalan yang gelap hingga adanya kasus pembegalan, dan itu juga terjadi di beberapa wilayah, tidak hanya di Kota Semarang melainkan juga di beberapa daerah di Indonesia yang memberlakukan kebijakan mematikan lampu penerang jalan. Situasi PPKM darurat diberlakukan dengan maksud untuk mengurangi kasus COVID dan beban rumah sakit yang kelebihan kapasitas pasien. Sebelumnya disebutkan kasus COVID bahkan mengalami lonjakan hingga 20.000 dalam sehari. Pemerintah dihadapkan pada situasi sulit dan terpaksa mengambil kebijakan PPKM darurat, meski rakyat terbilang sangat terbebani. Fokus COVID, rakyat menjerit. Masyarakat diminta untuk melakukan adaptasi diri, padahal beradaptasi bukanlah situasi yang mudah. Karena saat PPKM masyarakat bukan sebatas melakukan penyesuaian untuk taat protokol kesehatan dengan slogan yang kita tahu, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Namun, kelamaan di rumah saja, dan situasi ini ketika kemarin belum terjadi pelonggaran sebagaimana sekarang di saat PPKM darurat sedang digalakkan. Dan ini tentu sangat ironis karena juga banyak sekali masukan ataupun kritikan kepada pemerintah atas kebijakannya yang dianggap kurang memihak. Namun lama-kelamaan di rumah saja tanpa bekerja dan terjamin ketersediaan makan juga bisa membuat mati. Pakar bahkan banyak yang menilai kebijakan pemerintah sangat tidak memihak rakyat. Kendati pemerintah dihadapkan pada situasi sulit, akan tetapi pemerintah harus bisa menjamin urusan pangan setiap warga negara yang masih harus di rumah saja. Bantuan sosial tentu masih sangat terbatas, belum bisa menjangkau setiap warga terdampak. Pemerintah diharapkan lebih bijak dalam memberlakukan kebijakan pada rakyatnya.
harus diperhitungkan apakah sebanding melakukan PPKM dengan tujuan menurunkan angka COVID, namun sebuah resiko besar juga mengintai. Rakyat yang tidak memiliki cukup tabungan dan diminta tetap di rumah bisa mati kelaparan. Beberapa juga kita tahu di layar televisi kita ataupun kita memantau di sekeliling kita, bahkan banyak orang yang tidak bisa bekerja karena adanya kebijakan yang harus tetap di rumah saja beberapa waktu yang lalu ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah saat ini, PKL maupun juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu bisa ada kelonggaran sehingga masyarakat sudah diperbolehkan untuk bekerja ataupun tidak sebatas di rumah, melainkan tetap bisa melakukan aktivitas di luar tetap dengan prokes dan sedikit-sedikit kelonggaran, tidak sebagaimana kemarin yang hanya di rumah saja, sehingga tentu sangat membuat persoalan baru ketika masyarakat satu sisi harus tetap taat kesehatan, namun di sisi lain juga tidak memiliki tabungan sebagaimana semua orang itu terus memiliki tabungan, tidak. Tapi juga ada orang yang memang bekerja hari ini untuk makan hari ini, sehingga memang kebijakan yang dilakukan menjadi tidak bisa sepenuhnya memuaskan semua pihak dan juga adil karena memang situasinya sangat sulit. Harapannya adalah ketika bantuan sosial masyarakat yang diberikan itu bisa menjangkau sangat tepat, karena sebagaimana kita tahu ragam bantuan sosial masyarakat yang telah dikucurkan itu juga belum bisa menjangkau sepenuhnya. Dalam praktiknya masih banyak kecolongan sana sini. Lanjutan ya Sirekku, fokus COVID rakyat menjerit. Ragam bantuan sosial masyarakat memang dikucurkan, di antaranya kepada tak kurang 9,6 juta KPM atau keluarga penerima manfaat untuk jenis BST, bahkan 15,9 juta KPM untuk program Keluarga Harapan atau PKH. Akan tetapi database yang tidak cukup bagus menjadi kendala, tidak meratanya bantuan sampai kepada tangan yang membutuhkan. Belum lagi banyaknya masyarakat terdampak corona membuat bantuan tidak sebanding dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan PPKM bahkan dinilai banyak pihak bisa membuat situasi makin kacau. Ketika angka kemiskinan meningkat, tingginya kriminalitas tidak bisa dipungkiri juga berbanding lurus dengan keadaan yang makin tidak terkendali di masyarakat, sesuai dengan teori dampak kemiskinan masyarakat. Ketika kemiskinan meningkat atau rakyat kesulitan untuk bisa tetap menjaga dirinya, bisa tetap makan, tingginya kriminalitas tidak bisa dipungkiri. Dan itu memang sesuai dengan teori yang ada tentang dampak kemiskinan di masyarakat. Tiap negara memberlakukan kebijakannya masing-masing dalam penanganan COVID. Ada beberapa negara yang memang memberlakukan lockdown, di beberapa negara yang juga ada memberlakukan PSBB ataupun PPKM seperti Indonesia. Hanya saja negara harus menjamin urusan perut tiap warga negaranya atau kebijakan yang dinilai lebih fair. Semisal pengetatan prokes tanpa harus sepenuhnya rehat bekerja atau di rumah saja. Kecuali memang konsekuensinya bisa ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah ketika memang harus rakyat di rumah saja, namun tetap diberikan suplai makanan selama lockdown berlangsung atau selama PPKM ataupun PSBB diberlakukan. Jika memang merasa tidak mampu menggaransi setiap warga negara terdampak untuk tetap bisa makan, kebijakan PPKM darurat nyatanya bukan sepenuhnya solusi, melainkan masalah baru urusan ekonomi. Ditambah pula kasuistis munculnya koruptor dana bansos COVID yang kasusnya juga belum rampung. Di tengah keriuhan seperti ini, masyarakat harus pandai untuk beradaptasi diri, Sirekku. Benar kata pepatah Jawa, gemi nastiti ngati-ati. Hemat, cermat, dan hati-hati. Tapi hal itu tidak bisa ideal ketika faktanya masih banyak rakyat yang bekerja hari ini untuk hidup dan untuk makan di hari ini pula. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Pakai masker juga bisa mati jika tidak ada yang dimakan.
sebuah pilihan yang teramat sulit. Kebijakan memang harus pada intinya sepenuhnya bijak untuk masyarakat. Saya Enara Treni Asa berharap sepenuhnya kepada saudaraku semua yang selama ini tengah beradaptasi diri di dalam situasi pandemik yang sangat tidak mudah tentunya bagi kita semua, karena semua orang juga terdampak, yang ekonomi atas, yang ekonomi menengah hingga ekonomi bawah mendapatkan dampak semuanya. Sehingga memang hal yang paling bisa dilakukan yaitu beradaptasi diri dalam situasi yang sangat sulit ini. Tentunya selain itu, saudaraku semua juga wajib untuk menjaga protokol kesehatan seperti apa yang dianjurkan pemerintah dan juga program-program yang digalakkan pemerintah untuk bisa diikuti, untuk tetap menjaga kesehatan kita dan juga meningkatkan imunitas kita. Tetap setia dengan protokol kesehatan, karena memang dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini kita memang tengah ada dalam situasi pandemi yang tentu juga memilukan semua pihak, dan juga tidak mudah tentunya bagi pemerintah untuk mengatasi situasi yang sangat sulit dan juga dilematis ketika harus tetap memberlakukan PPKM. Namun di sisi lain pemerintah juga tahu bahwa rakyat itu sangat butuh untuk urusan perut agar tetap bisa makan. Hanya sebagai rakyat kecil maupun sebagai pemerhati yang bisa ikut menyuarakan kepedihan masyarakat ataupun rakyat, saya pribadi berharap pemerintah makin bisa bijak dalam memberlakukan kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Ketika memang sebanding dengan pengetahuan urusan kesehatan ini dengan tetap berdiam diri di rumah dan bisa menurunkan angka COVID, mungkin kebijakan itu bisa terus dilakukan. Namun ketika di sisi lain dilakukan kebijakan pengetatan dengan tetap di rumah saja, namun memunculkan hal baru berupa rakyat kelaparan, tidak bisa bergerak leluasa, dan juga urusan perut ataupun urusan lainnya belum sepenuhnya ditanggung pemerintah, barangkali pemerintah juga harus berbenah kembali untuk melakukan kebijakan yang lebih baik ke depannya ketika kita sendiri belum bisa sepenuhnya untuk pergi dari urusan pandemi ini. Jadi semoga ada hikmah bagi kita semua dalam situasi sulit ini, seperti pepatah Jawa yang tadi Enar sampaikan, bahwa ternyata kita harus berhati-hati dalam melangkah dalam segala hal. Ternyata dalam kondisi yang semacam ini kita kembali ingat bahwa selain kesehatan itu perlu, ternyata tabungan juga perlu. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri, tidak semua orang bisa menabung, karena banyak sekali masyarakat di tempat kita yang bekerja hari ini juga untuk dimakan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya juga untuk pemerintah selaku pemangku atau pengambil kebijakan untuk lebih bijak, karena memang sejatinya kebijakan itu harus bijak dan harus memihak kepada rakyat, khususnya rakyat yang ada di ekonomi paling bawah. Negara kita adalah negara yang juga dari dan juga oleh untuk rakyat. Mudah-mudahan kita bisa berbenah, mudah-mudahan juga suara-suara kita bisa didengarkan orang-orang yang memiliki kebijakan untuk menjalankan pemerintahan ini. Akhir kata, itu dari monolog Enar. Mudah-mudahan tidak menimbulkan kecemasan di luar sana, karena sepenuhnya monolog Enar ini tidak untuk kontroversi ataupun apa itu, tapi sepenuhnya ruang untuk bersuara. Sekian saudaraku semua, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, memberikan masukan di kolom komentar. Sampai jumpa.